Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, kalau misalkan di background suara ada suara kambing, silahkan dinikmati saja ya. Anggap angin lalu, atau bayangkan saja mereka kambing juga ikut belajar ya. Ya maklum, yang namanya di desa itu kan banyak sekali yang namanya penduduk yang berternak seperti itu. Jadi saya rasa itu akan malah menambah suasana syahdu dalam belajar. Jadi benar-benar alami, seperti berada di alam terbuka. Ada suara-suara burung, ayam maupun kambing. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya di bagian mengenai aplikasi ya. Aplikasi dari permasalahan limit fungsi. Nah, di sini ada soal berpikir kritis pada latihan soal 2.5 pada halaman 94. Seorang dokter melakukan pemeriksaan denyut nadi pada pasien yang baru saja sembuh dari penyakit jantung. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pasien tersebut kemungkinan akan mengalami serangan jantung lagi atau tidak. Banyaknya denyut nadi pasien tersebut dihitung dengan mengikuti fungsi estimasi. Nah, ini adalah fungsi estimasinya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Dengan X adalah waktu jantung berdetak. Apabila variabel yang menyebabkan penyakit jantung kambuh atau tidak hanya dilihat dari denyut nadi seseorang atau standar denyut nadi manusia 60 sampai dengan 100 kali per menit. Apakah pasien tersebut berpeluang mengalami serangan jantung lagi? Berikan alasanmu. Nah, tentunya di sini kan ada rentang waktu ya. Standar denyut nadi manusia itu 60 sampai 100 kali per menit. Jadi kita bisa membuat estimasi untuk nilai X mendekati tak hingga. Nah, di sini kan dengan X ya adalah waktu jantung berdetak. Nah, berarti kita harus mencari limit X mendekati tak hingga dari fungsi tersebut. Karena yang namanya jantung itu kan salah satu organ yang sedari kita lahir sampai dengan manakala kita meninggal itu bekerja terus, tidak pernah berhenti. Jadi sepanjang waktu bekerjanya. Nah, kalau berhenti berarti apa? Meninggal. Ya kan? Nah, kalau berhenti kan berarti T-nya selesai itu. T-nya kan habis, selesai. Nah, makanya kita mengestimasi sejak kita lahir usia 0 T waktu, apalagi ini satuannya apa ini? T itu kan mestinya satuannya waktu ya. Di sini per menit ternyata. Nah, lahir sampai dengan mati itu misalkan dikonfirmasi, dikonvert ke dalam satuan menit, itu kan bisa banyak sekali. Nah, makanya didekati apa? Didekati dengan X mendekati tak hingga, seperti ini. Sedemikian hingga fungsinya adalah limit X mendekati tak hingga ya 85 ditambah X kuadrat plus X min 2 kosinus 1 per X min 1 seperti ini, dibagi dengan, ini saya kurung ya untuk mempermudah, X kuadrat min 2X plus 1 seperti ini. Sedemikian hingga. Nah, ini kita bisa ambil limitnya masing-masing. Yang pertama adalah limit X mendekati tak hingga, dia limit konstan ditambah limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus X min 2 kali kosinus 1 per X min 1 per X kuadrat min 2X plus 1. Nah, sedemikian hingga limit, ini saya langsung hasilnya ya. Karena limit konstan itu adalah 85 ditambah dengan limit X mendekati tak hingga, ini saya faktorkan, itu menjadi X plus 2 dikalikan dengan X min 1 kosinus 1 per X min 1 dibagi dengan X gimana nih? Min 1 ya, min 1 kali X min 1. Nah, ini bisa dicoret ini. Nah, sedemikian hingga 85 ditambah limit X mendekati tak hingga X plus 2 per X min 1 dikalikan dengan kosinus
1 per X min 1. Nah, kemudian kita bisa tuliskan 85 ditambah, nah ini kan masih bisa dipecah ini. Ini masih bisa dipecah sesuai dengan sifat limit perkalian ya. Limit AB itu sama dengan limit A kalikan limit B. Sedemikian hingga limit X mendekati tak hingga X plus 2 per X min 1 seperti ini dikalikan dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X min 1 seperti ini. Nah, saya hitung terlebih dahulu ya yang sebelah sini. Ini kan jelas nilainya adalah 1. Iya kan? 1. Kemudian yang sebelah sini akan saya misalkan terlebih dahulu. Misal X min 1 itu sama dengan Y. Nah, otomatis kan X sama dengan Y plus 1. Ya enggak? Oh, ini kurang kos. Nah, kalau X-nya tak hingga, otomatis kan jadinya adalah X ditambah X dikurangi 1 itu kan sama dengan Y. Iya kan? Tak hingga dikurangi 1 kan sama dengan Y. Kan juga tak hingga. Iya kan? Berarti Y-nya juga tak hingga. Berarti kita bisa pakai pendekatan. Ini saya ganti ya. Saya ganti jadi limit kosinus 1 per Y X mendekati Y mendekati tak hingga. Nah, saya teruskan ya di bawah sini biar kalian tidak bingung. Seperti ini. Nah, saya teruskan. Karena sudah saya substitusi ya, berarti kan hasilnya adalah 85 ditambah 1 dikali limit Y mendekati tak hingga kosinus 1 per Y sama dengan 85 ditambah 1 kali kosinus 1 per tak hingga. Nah, ini 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Nah, berarti sama dengan 85 ditambah 1 kosinus 0 sama dengan 85 ditambah 1 kosinus 0 itu adalah 1 sama dengan 85 plus 1 sama dengan 85. Nah, berarti denyut nadi pasien 85 tambah 1 itu 86 ya. Nah, seperti ini 86. Jadi kalau tadi berarti denyut jantung pasien itu kan ini 86 denyut per menit. Ya kan? 86 kali denyut per menit. Nah, kemudian di standar denyut nadi manusia 60 sampai dengan 100. Nah, 60 sampai dengan 100. Padahal 86 itu kan ada di sini. Ya kan? Ada di sini di antara 60 dan 100. Ya. Jadi, apakah pasien tersebut berpeluang mengalami serangan jantung lagi? Nah, karena dia berada di rentang standar denyut nadi manusia, berarti manusia tersebut tidak berpeluang mengalami serangan jantung. Seperti itu. Ya. Jadi aman, dia tidak terkena serangan jantung. Oke, berikutnya untuk yang nomor 2, posisi suatu benda di udara yang jatuh dari ketinggian H0 dalam meter dapat dinyatakan dengan persamaan HT sama dengan H0 min GT kuadrat dengan G sama dengan 10 meter per sekon merupakan percepatan gravitasi di tempat benda jatuh, dan T dalam detik menyatakan lama benda telah berada di udara. Apabila suatu benda dijatuhkan dari ketinggian 250 meter dari permukaan tanah, tentukan setelah T detik benda ini berada pada ketinggian HT 250 min 10 T kuadrat. Nah, apabila suatu benda dijatuhkan dari ketinggian 250 meter dari permukaan tanah, tentukan setelah T detik. Nah, ini seperti halnya kemarin pada permasalahan definisi limit. Ya, definisi limit yang nanti kedepannya akan berujung pada teori turunan. Nah, seperti apa contohnya?
benda itu kan jatuh. Nah, misal saya gambarkan ya. Jatuh sampai dengan sini permukaan tanah. Ini pada T awal, T. Nah, kemudian pada saat mendarat itu kan mestinya adalah T plus H. Iya kan? Karena dari puncak sini sampai ke dasar itu kan butuh waktu, yaitu sejumlah H ini. Ya kan? Nah, maka kita bisa menghitung bahwa VT itu sama dengan limit H mendekati 0, ya. Fungsinya adalah HT, HT plus H, HT plus H dikurangi HT per T plus H dikurangi T. Nah, seperti ini. Nah, jadinya adalah limit H mendekati 0, HT plus H dikurangi HT per, ini T-nya hilang, H. Tinggal kita masukkan limit H mendekati 0, H. Fungsi HT-nya adalah ini. HT sama dengan H0 dikurangi GT kuadrat. Nah, berarti kan tinggal memasukkan HT plus H-nya masuk ke sini. Ya. Ini kan masuk ke sini. Ya kan? Berarti sama saja. Ini 250, berarti nanti pakainya adalah 250. HT sama dengan 250 min GT kuadrat. GT kuadratnya itu G-nya kan 10 ya. Jadi HT sama dengan 250 min 10T kuadrat. Berarti sama dengan 250 min 10 T plus H kuadrat min 250 min 10 T kuadrat per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 250 min 10 kali T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat 250 plus 10 T kuadrat. Nah, ini kan ini per H ya. Seperti ini. Sedemikian hingga limit H mendekati 0, 250 min 10 T kuadrat min 2TH plus 10 H kuadrat min 250 plus 10 T kuadrat per H. Nah, ini bisa dicoret ya. Kemudian 250 juga bisa dicoret seperti ini. Nah, berarti tinggal ini sama dengan limit H mendekati 0 min 2TH, berarti kan bisa saya keluarkan H-nya ini. Ini kan ada H, ini ada H, berarti kan H dikalikan min 2T plus 10H per H. Coret sama dengan min 2T plus 10 kali H. H-nya adalah mendekati 0, berarti masukkan 0 ya, sama dengan min 2T. Nah, tentukan setelah T detik benda ini berada pada ketinggian 250 min 10 T kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah, Pak Jul salah ini. Min 10 kali 2 min 20. Nah, ini min 20. Nah, ini min sama dengan min 20 T. Nah, selesai. Berarti setelah min 20 T. Nah, misalkan T setelah, misalkan aja, misal T sama dengan 1 detik. Nah, otomatis H ketinggiannya adalah HT sama dengan min 20 kali 1, min 20 meter. Seperti itu. Nah, ini kok nilainya negatif Pak ketinggian? Itu enggak masalah. Negatif itu hanya masalah arahnya saja. Berarti kan dia arahnya ke bawah. Seperti itu.
Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang soal nomor berapa ini? Nomor ketiga, jumlah penduduk kota A untuk tahun tahun dari sekarang ditaksir dan dinyatakan oleh fungsi berikut. Ft sama dengan 50.000 ditambah 10.000 kali T plus 2 kuadrat. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota A dalam waktu yang sangat lama di masa yang akan datang? Nah, ini ada clue-nya ini. Berapa perkiraan jumlah penduduk kota dalam waktu yang sangat lama? Nah, ini clue-nya. Waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama itu kita bisa dekati dengan apa? Dengan T mendekati tak hingga. Jadi, misalkan di sini waktu yang sangat lama itu bisa saya dekati dengan T mendekati tak hingga, atau bisa dinyatakan dengan T mendekati tak hingga. Nah, tinggal diambil limitnya, bahwa ini jumlah penduduk ya, N sama dengan N boleh, S boleh. Limit T mendekati tak hingga dari 50.000 ditambah dengan 10.000 T plus 2 kuadrat. Nah, seperti ini. T-nya mendekati tak hingga. Ya kan? Jadi, untuk nilai T mendekati tak hingga, ini kalau kita bisa ngambil limitnya T tak hingga ya. Limit T mendekati tak hingga 10.000 kali T kuadrat plus 4T plus 4. Nah, yang bisa kalau untuk T tak hingga itu kan ini nanti akan mendekati, diambil limitnya ya, ini mestinya itu kan hanya menghasilkan 10.000 karena dia berupa konstanta. Iya kan? Nah, berarti kalau ini juga limit konstanta, berarti kan sama limit konstanta 50.000 tetap 50.000. Ini diambil limitnya ditambah dengan hasilnya adalah konstanta pengalinya. Jadi 60.000 penduduk. Jadi jumlah penduduk dalam waktu yang lama di masa mendatang adalah 60.000. Nah, ini biasanya digunakan untuk proyeksi kependudukan. Biasanya yang memproyeksikan itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Jadi urusan demografi mengenai penduduk, kemudian pertumbuhan penduduk, kemudian baik yang faktor-faktor yang mempengaruhi seperti hanya lahir, mati, imigrasi maupun emigrasi, itu semuanya dibahas atau dilakukan kajian oleh BPS. Nah, ini ternyata semuanya berdasar atas limit seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.